Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari selalu menaikkan syukur kita hanya kepada Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Tetap selalu menjaga kesehatan dan memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Izinkan kami untuk menyampaikan penegasan Warta Jemaat GKE Pangarinah Minggu 14 Juni 2020. Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Pangarinah mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kiranya Tuhan Yesus selalu melindungi dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat sekalian. Diucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 20 Juni 2020 dan ulang tahun pernikahan bulan Juni 2020. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu diberikan yang terbaik dalam kehidupan ini oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah Minggu versi keluarga akan terus dilaksanakan secara online sampai Majelis Sinode GKE mengizinkan pelaksanaan ibadah di gereja. Ibadah Minggu tanggal 28 Juni 2020 bertepatan dengan hari pengucapan syukur 185 tahun Pegabaran Injil GKE. Dan dalam ibadah mandiri tersebut akan dilaksanakan perjamuan kudus. Sehingga dalam ibadah Minggu tanggal 14 Juni 2020 dan 21 Juni 2020 akan dilaksanakan juga persiapan perjamuan kudus atau sensura morum. Untuk memudahkan pelaksanaan perjamuan kudus secara mandiri di rumah masing-masing, dalam ibadah Minggu tanggal 28 Juni 2020. Maka dengan ini disampaikan kepada warga jemaat GKE Pangarinah bahwa anggur dan roti untuk perjamuan kudus dapat diambil di kantor BPH Majelis Jemaat GKE Pangarinah setiap hari kerja, yaitu hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9 WIB sampai 12 WIB, mulai tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan 27 Juni 2020. Kolekte kebaktian Minggu yang dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing warga jemaat dapat menyampaikan ke kantor Majelis Jemaat GKE Pangarinah setiap hari kerja Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9 WIB sampai dengan 12 WIB, atau disetor melalui Bank Kalteng atas nama GKE Pangarinah, nomor rekening 10202028823. Bukti setor atau transfer dapat disampaikan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKE Pangarinah atau langsung kepada Bendahara Majelis GKE Pangarinah dengan alamat Jalan Pangeran Samudra 2 nomor 9. Diberitahukan kepada warga jemaat Pangarinah bahwa kantor Majelis Jemaat GKE Pangarinah buka kembali setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9 sampai 12 WIB. Apabila ada hal-hal yang menyangkut pelayanan, dapat menghubungi BPH Majelis Jemaat GKE Pangarinah. Demikian penegasan Warta Jemaat atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita hampiri hadirat Allah Bapa dengan hikmat, fokuskan hati,
pikiran dan roh kita berjumpa dengan Sang Halik. Kita akan memasuki ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta Erlei Amiani STH MM dengan tema Kuasa dalam Pelayanan. Salam sidang jemaat yang terkasih. Apa kabar Bapak dan Ibu sidang jemaat pada hari ini? Saya percaya keadaan Bapak dan Ibu sidang jemaat dalam keadaan baik dan sehat, meskipun saat ini kita semua harus tetap berada di rumah. Apa yang kita alami hari ini adalah seizin dan sepengetahuan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia selalu memberi dan menyediakan yang terbaik bagi kita. Tanggalkanlah segala beban dan pergumulan hidup kita saat kita menghampiri tahtanya yang kudus. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam ibadah. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita naikkan pujian kita dari Kidung Pujian Ku Nyanyi Haleluya. Jemaat saya undang untuk berdiri.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing, memeriksa segala perbuatan, perkataan dan pikiran kita beberapa waktu yang telah kita lewati, menyesali segala kesalahan kita dan memohon ampunan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, segala kesalahan kami tidak tersembunyi di hadapan-Mu. Kami mengaku segala dosa dan salah kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami bukan manusia yang sempurna. Kiranya Engkau selalu kuasai hati, pikiran dan tindakan kami, agar segala sesuatunya berkenan di hadapan-Mu. Dengarkanlah permohonan ampun atas segala kesalahan kami dan dosa kami ya Tuhan. Hanya kepadamu kami berdoa. Amin.
Berita anugerah. Selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Petunjuk hidup baru. Dengarkanlah akan hukum Tuhan dari Galatia 5 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baharui dan utus kami untuk melakukan kehendak-Mu. Silakan jemaat yang ada di rumah untuk saling bersalaman dan katakan salam damai. Jemaat yang terkasih, pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nats diambil dari Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15 dengan perikop Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih-Mu, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Dia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah, istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya
katanya, "Akankah birahi aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, selamat pagi, Shalom.
Kembali kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan pada hari ini, pada hari Minggu tanggal 14 Juni di tahun 2020. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasarnya yaitu terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat 35 hingga pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-8. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, ungkapan syukur kami naikkan kepadamu karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, penyertaan dan pemeliharaan serta berkat-Mu nyata kami alami dan kami rasakan. Kendati pun di tengah situasi dan kondisi yang sangat tidak nyaman, karena virus COVID-19 yang masih merajalela di dunia pada saat ini. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa perlindungan dan kasih-Mu selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami, lawatan-Mu nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Dan sejenak kami akan memberi diri dan perhatian kami untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal yang ke-9 ayat 35 hingga pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 terdiri dari 3 judul perikop. Yang pertama, belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Yesus memanggil ke-12 rasul dan Yesus mengutus ke-12 rasul. Demikian bunyinya. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus dan anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yang berbahagia yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman ini kita melihat bahwa sesungguhnya dalam karya, dalam pelayanan, dalam pengajaran yang dilakukan oleh Yesus, Yesus telah mempersiapkan para murid-muridnya. Jadi sesungguhnya ia tahu dengan persis bahwa pada saatnya secara fisik, secara raga, ia tidak dapat selama-lamanya bersama dengan para muridnya. Oleh sebab itu, untuk meneruskan misi Tuhan Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini yang diwujud nyatakan oleh Yesus dan kemudian dilanjutkan oleh mandat amanat agung kepada para muridnya. Sekali lagi bahwa Yesus telah mempersiapkan muridnya sebagai mandataris amanat agung. Saudara,
Tuhan Yesus mengutus mereka dengan kuasa untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan mereka ini juga adalah orang-orang yang melihat dan merasakan dengan nyata kuasa dan kasih Tuhan. Para murid adalah orang-orang yang dekat bersama-sama dengan Yesus, melihat kuasa yang dinyatakan oleh Yesus. Dan sebagai orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, mereka pun kemudian mendedikasikan diri mereka untuk kemuliaannya. Memang tidak mudah, saudara, untuk menjadi mandataris amanat agung. Ada banyak tantangan yang kemudian dijumpai oleh mereka. Tantangan yang melemahkan daya dan semangat untuk berpegang teguh pada panggilan mereka sebagai milik kepunyaannya, sebagai umat yang melaksanakan mandataris amanat agung. Perintang jalan untuk terus melaksanakan misi Kristus selalu cekatan melihat peluang untuk menghalangi kasih Kristus diwartakan. Ia adalah iblis. Pertanyaan bagi kita, saudara, adakah kita memiliki hati yang mau dipakai oleh Tuhan, yang tidak terkecoh oleh kuasa iblis yang menjadi perintang pada jalan untuk mewujudkan misi Tuhan Allah di tengah-tengah dunia ini? Tentunya untuk melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Sebab hati sedemikian akan siap menerima tantangan apapun dalam tugas pengutusan itu. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mendemonstrasikan kuasanya sebagai tanda bahwa Ia adalah Tuhan yang penuh kuasa. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan Yesus menyatakan belas kasihannya adalah sebagai nyata Tuhan itu hadir di tengah-tengah kehidupan untuk melawat umat dalam kesesakan, melawat umat dalam ketidaknyamanan yang tengah dihadapi dan dialami oleh mereka. Tuhan Yesus bukanlah Tuhan yang jauh, yang hanya imajinasi saja, tetapi Ia Tuhan yang sungguh berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus telah menyatakan belas kasihannya dan Ia menyerahkan mandat kuasanya dalam pelayanan bagi para murid. Oleh sebab itu tema bagi kita pada kesempatan hari ini adalah kuasa dalam pelayanan. Yesus memberikan kuasa kepada para murid. Yesus memberikan karunia. Oleh sebab itu berbahagialah kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika masing-masing kita diberikan karunia, diberikan talenta. Dan kita menyadari bahwa setiap kita adalah istimewa. Setiap kita pasti memiliki keunggulan tersendiri di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu segala sesuatu yang Tuhan percayakan, daya gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kuasa untuk berkata-kata, untuk memberikan kalimat-kalimat bijak yang memberikan motivasi inspirasi bagi banyak orang, lakukanlah itu. Ketika saudara diberikan kuasa untuk mampu mengadakan penyembuhan bagi mereka yang sakit, lakukan dan kerjakan misi Allah itu di tengah-tengah kehidupan ini. Ketika saudara diberikan kuasa untuk mengusir setan-setan, saudara lakukanlah itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pelajaran apa yang dapat kita maknai dari firman Tuhan ini? Yang pertama, bahwa Yesus adalah Tuhan yang nyata, bahwa Yesus adalah Tuhan yang dekat, bahwa Yesus adalah Tuhan yang hadir dan melawat, yang hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan ketika milik kepunyaan yang Ia kasih mengalami ketidaknyamanan, mengalami kesesakan, mengalami sakit penyakit, mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Hal ini pula kita yakini akan terus Ia nyatakan sampai pada saat ini. Di tengah pandemi COVID-19 ini kita percaya bahwa Yesus kita adalah Tuhan yang dekat, yang akan melawat kita, yang terus menjaga, melindungi, yang menyembuhkan mereka yang pada saat ini bergumul dalam kondisi sakit, yang memulihkan kondisi kita ketika kita mengalami kekurangan, ketika kita mengalami ketidaknyamanan,
kita terus berdoa, kita terus berharap, kita terus bertekun bahwa Tuhan akan menolong kita. Yang kedua, bahwa Yesus telah menyerahkan mandataris amanat agung itu dan memberikan kuasa dalam pelayanan kepada murid dan juga bagi kita pada saat ini diberikan karunia oleh Tuhan. Oleh sebab itu kepada siapapun kita yang dipercayakan karunia di dalam pelayanan, dedikasikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Teruslah berkarya kendati pun begitu banyak tantangan, begitu banyak perintang untuk kita boleh mewujudkan misi Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita diutus, ketika kita dipercayakan sesuatu, Tuhan telah memperlengkapi kita. Hanya kesanggupan dan kesediaan hati kita. Apakah kita mau dengan sungguh-sungguh berkomitmen memegang apa yang menjadi tugas tanggung jawab panggilan kita dan tidak undur selangkah pun untuk terus maju demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Dalam firman Tuhan sungguh nyata bahwa Yesus menyatakan belas kasihannya dan Yesus juga menyerahkan mandataris amanat agung kepada para murid-muridnya untuk mewartakan Injil, bahkan mengadakan mujizat kesembuhan dan mengusir setan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita percaya pada firman, bagi Tuhan tak ada yang mustahil dalam kehidupan ini. Percaya dengan kesungguhan hati, dengan iman kepadanya.
Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kasih dan kemurahan Tuhan sungguh tiada bertepi dalam kehidupan kami. Kami percaya kuasa firman-Mu adalah ya dan amin. Bahwa Engkau selalu melawat hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk menolong kami di tengah-tengah kesesakan kami. Bagi kami yang pada saat ini bergumul dengan setiap permasalahan kami. Bagi kami yang pada saat ini bergumul dengan kondisi kesehatan kami. Apapun Tuhan, kami mencurahkan isi hati kami di hadapan-Mu. Karena kami tahu dengan persis Tuhan, bahwa tiada yang tersembunyi di dalam kedalaman hati kami. Oleh sebab itu Tuhan, tiliklah hati dan kehidupan kami. Mari Engkau memulihkan kehidupan kami. Mari Engkau menolong kami. Mari Engkau membebaskan kami dari setiap kesesakan hati dan kehidupan kami. Tuhan Allah dan Yesus Kristus, kami menyerahkan diri dan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kehidupan kami pribadi, keluarga, rumah tangga kami. Kami juga serahkan jemaat-Mu, jemaat GKI Pangarina. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang senantiasa menjaga dan melindungi jemaat-Mu. Biarlah jemaat-Mu senantiasa hidup di dalam kasih dan persekutuan dalam otoritas Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus, kami doakan bagi mereka yang boleh merayakan ulang tahun kelahiran, bagi mereka yang merayakan ulang tahun perkawinan di sepanjang minggu ini, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang berbeban berat, Tuhan kiranya melawat, memberikan kesembuhan, kepulihan di dalam nama Yesus. Kami juga serahkan bangsa dan negara kami, pemimpin kami dari tingkat pusat, daerah sampai pelosok, secara khusus Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya. Tuhan Yesus, Engkau melihat, kiranya Engkau mendengarkan jeritan hati kami. Sungguh Tuhan, kondisi yang sangat menyesakan terjadi di tengah-tengah kehidupan kami pada saat ini. Tiada henti-hentinya Tuhan. Dan dengan tekun kami memohon, kami berseru, berbelas kasihanlah bagi kami Tuhan. Pulihkanlah Provinsi Kalimantan Tengah, pulihkanlah Kota Palangkaraya. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Hanya kepadamu sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami. Kami percaya Tuhan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan untuk melewati setiap masa-masa sulit ini dan keluar menjadi pemenang di dalam nama Yesus. Kami serahkan janda duda, yatim piatu, anak terlantar. Biarlah mereka Tuhan pelihara, Tuhan jaga dan dilindungi. Kami juga serahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang harus memikirkan entah apa esok hari kami harus makan apa. Tuhan Yesus, tolonglah kami ya Bapa. Kiranya Engkau tetap memberkati, memelihara dan menjaga umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, penyertaan Tuhan Yesus sungguh nyata dalam kehidupan kita, secara khusus di saat kita menghadapi situasi saat ini. Mari nyatakan syukur kita dengan menyerahkan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kasih, penyertaan dan berkat-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kesehatan, kekuatan, bahkan kebutuhan kami setiap hari selalu Kau cukupkan, meskipun dalam situasi yang tidak menentu pada saat ini.
Oleh karenanya ya Tuhan, sebagai rasa syukur dan terima kasih kami akan menyerahkan persembahan syukur kami dengan ketulusan dan sukacita. Kami akan menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami hanya kepadamu. Tuhan, terimalah persembahan kami, pakailah hidup kami untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam satu nama yang berkuasa dan hidup penuh kasih dan berkat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami serahkan persembahan ini. Amin. Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Yang pertama, memahami perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah tanda dan meterai yang ditentukan dan diperintahkan Tuhan Yesus untuk dirayakan. Sakramen perjamuan kudus diadakan karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menerima dan melayakkan setiap orang untuk menerima janji-janjinya. Anugerah Allah mendahului dan menumbuhkan kesadaran iman agar setiap orang percaya secara pribadi dan bersama-sama, baik orang dewasa maupun anak-anak, untuk merayakan dan memperingati penggenapan janji-janji Allah.
Perjamuan kudus dirayakan untuk memperingati bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya demi menyelamatkan manusia. Perjamuan kudus dilayankan untuk merayakan bahwa oleh pengorbanan Tuhan Yesus manusia berdosa menerima karunia Roh Kudus, hidup kekal dan menjadi anggota kerajaan Allah. Perjamuan kudus dilayankan untuk menghibur dan menguatkan orang-orang percaya ketika harus mengalami berbagai penderitaan dan memikul salib oleh karena imannya, sekaligus membangun dan menguatkan pengharapan bahwa setiap orang percaya akan masuk ke dalam perjamuan anak domba Allah yang akan dilaksanakan di dalam kerajaan Allah yang kekal. Memeriksa hubungan umat dengan Allah. Pada saat perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus menghendaki agar kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Tuhan Yesus berarti mengalami kehadirannya sebagaimana murid-muridnya dahulu dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mengenang Tuhan Yesus juga berarti menyadari bahwa seluruh pengorbanan yang sudah ia lakukan adalah untuk keselamatan dunia. Karena itu marilah kita merenungkan. Apakah kita sungguh-sungguh rindu untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, untuk mengalami kasih kuasa dan kebenarannya yang membaharui hidup kita? Apakah kita sungguh-sungguh menghayati seluruh hidup dan pelayanan Tuhan Yesus hingga kedatangannya kembali berkaitan dengan hidup kita, sehingga kita bertekad untuk setia kepadanya sampai akhir hidup? Memeriksa hubungan dengan sesama. Pada perjamuan malam terakhir ketika Tuhan Yesus memecahkan roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Tuhan Yesus sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkan, apakah kita sudah menghayati bahwa Tuhan Yesus menjadi kepala dalam seluruh kehidupan, baik kehidupan berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita sudah menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Memeriksa kesediaan untuk bersaksi dan melayani. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitannya. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita bagi keselamatan dunia. Karena itu marilah kita merenungkan. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Sebagai anggota tubuh Kristus, sudahkah kita menjadi wujud kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia? Sebagai telinga yang bersedia mendengar dan peduli dengan keluh kesah dari orang-orang yang memerlukan pertolongan? Sebagai mulut yang menyuarakan kebenaran? Sebagai tangan yang berkarya memperjuangkan keadilan dan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk mempersiapkan diri dalam ikut merayakan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Juni 2020. Sidang jemaat yang terkasih, mari kita bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan masa, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Terimalah berkat Tuhan. Berkat daripada Allah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin.